Sabahul khair. Kaifa halukum? Kalau alhamdulillah berarti semua baik-baik saja. Berarti harus semangat. Tidak ada yang kepalanya ditaruh di meja, tidak ada yang ngantuk-ngantuk, tidak ada yang cemberut. Senyum dulu. Sampai ketawa. Senyum dulu. Senyum Hin. Senyum itu paling mudah, tapi berat apa kamu lakukan ya, padahal ya mudah sih, nggak ada biayanya kan. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ada mana? Bagi ke utara, kemana itu? Itu keluarganya. Nggak tahu kalau ini sama ininya ya, wali kelasnya ya, kita nggak tahu. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tapi sebelum itu kita mulai dengan membaca doa. Seperti biasanya, bisa sampai mimpin? Oke, yuk sama dipimpin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan itu doang. Hari ini kita melanjutkan materi toharoh. Toharoh yang terakhir, yaitu praktek sesuai dengan tugas minggu kemarin. Kalian praktek apa? Praktek wudu, tayamum, dan mandi besar. Ketiga-tiganya itu contoh atau praktek dari toharoh. Kalau wudu itu ketika kalian hadas kecil. Kalau hadas besar, mandi besar, mandi wajib. Kalau tayamum, dalam keadaan darurat ketika tidak ada air, atau ada air tapi mungkin menyebabkan keadaan yang menyebabkan kalian tidak bisa kena air, mungkin sakit ya, sakit yang kalau kena air tambah parah dalam keadaan darurat. Oke, nanti masing-masing kalian mengambil ini. Silakan Putri dulu ambil ini, nanti berarti kalian prakteknya sesuai dengan ini. Bawa di sana aja, langsung bawa di tempat duduk. Yuk, bukan kamu ngambil di tempat duduk. Ambil satu, ambil bawa sana. Kita lepas enggak? Oh, bisa sudah. Oh ya. Belajarnya di luar kelas karena harus mempraktekkan cara wudu dan tayamum dan mandi wajib. Karena sekarang lagi musim kemarau, jadi nanti tidak menggunakan air ya, tetap di bawah keran tapi tidak memakai air atau airnya posisi mati off ya. Kalau nanti yang bagian tayamum pakai debu, nanti misal di musola anggap saja ada debunya gitu ya. Nah, disepakati di mana? Di musola atau di ruang tengah yang tayamum? Nah,
Ya, jadi tayamum di sini nggak harus yang banyak debunya gitu, oke? Setelah ini kita keluar ya. Di asrama Sri dulu. Oh, ada dua ya, langsung biar cepet ya, dua. Nanti belum putri. Mana airnya tuh? Enggak pakai air, kemarau. Ayo. Udah dijelasin biarin kita aja. Tapi kayak sungguh-sungguh walaupun nggak pakai air ya. Kasih nilai nanti. Udah, ayam. Allahumma waj'alni mutawabbiran waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Langsung aja Iza. Oke. Mbak, gimana cara mengajinya? Kayak mana ini? Yang keras ya baca doanya. Yang keras. Enggak, aku udah dapat. Dia siapa namanya Mbak itu tadi? Ayo satu lagi. Ada, udah. Udah semua. Enggak, aku tanya. Alin, apa Alin? Saya mau Maya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nawaitu doa li raf'il hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Nah, kayaknya ada airnya ya. Maklum lagi kemarau. Ayo beneran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya. Itu mah beneran pakai air juga mandi besar ya. Enggak ngomong kayak gitu. Lalu pengennya kecil. Kalau dia sambil dijelaskan ya, biar enak. Udah? Ya, ini sambil dijelasin biar. Pertama-tama bersihkan alat kelamin. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Setelah itu baca niat mau mandi wajib. Siram deh, ya oke. Kalian ini malah bikin ini. Udah. Geser. Aku lagi dah.
Ya, terus. Ayo. Nah, nggak tahu kan udah suruh ini. Ayo. Pegel ya mbak entang mbak. Ini kalau hujan nggak ayo. Udah, yang mandi wajib. Action. Yang keras suaranya, terus. Kameramen. Yang keras nggak suaranya, pinter udah bener itu. Kalian tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara wudu dan tayamum dan mandi besar. Sekarang evaluasinya. Are you ready? Oke. Tadi yang perlu dibenahi yaitu yang pertama tentang wudu. Udah tentang wudu. Nah, sebelumnya kita coba dulu lah yuk. Berdiri dulu yuk. Berdiri. Tepuk apa? Sini sayang dulu yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 5. Dah. Oke, dari yang putri dulu. Yang putri tadi suaranya pasti kurang keras. Baik putra maupun putri. Karena ya lagu tadi. Ya, karena lagu. Kalau yang putri sudah lumayan bagus. Sudah tertib dan tahu doanya. Baik doa niat wudu, niat mau mandi dan sesudahnya sudah lengkap. Ya. Kalau yang putra masih banyak yang harus diperbaiki. Kenapa? Niatnya itu kapan nak niat? Niat itu kapan? Yang putra dengerin. Salah semua yang putra tadi. Niat itu kapan? Niat itu bersamaan dengerin. Niat itu bersamaan dengan membasuh. Tadi yang putra sebelumnya semua ya. Nah, tuh harus diperbaiki. Jadi niat wudu itu berbarengan bersamaan dengan membasuh muka. Setelah itu ada yang belum hafal urutannya, lupa. Itu yang putra juga. Kemudian doa setelah wudu juga putra beberapa belum hafal. Nanti diperbaiki lagi, dihafalin. Ya. Sudah? Ya, itu nilai untuk hari ini yang tentang praktek tadi ya, yang perlu diperbaiki yaitu ketika niat itu bersamaan dengan membasuh muka ya. Kemudian dihafalkan lagi doa setelah wudu ya. Selanjutnya ini seperti yang kalian lihat di sini ada materi hari ini, ada materi tambahan yaitu B5 PPNA. Ya, di sini kita mengambil dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya apa? Kamu ini mempelajari thaharah, baik wudu, tayamum, maupun mandi besar, itu dalam rangka apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Prakteknya gimana? Ya harus bisa thaharah, harus bisa wudu, dan ketika tidak ada air bisa tayamum. Ya, mampu mempraktekkan wudu, tayamum dan mandi besar. Kemudian bernalar kritis. Tadi kamu sudah
memperhatikan teman-temannya mempraktekkan cara toharoh baik wudu, tayamum maupun mandi besar. Kalian akhirnya tahu kan? Tadinya yang nggak tahu akhirnya tahu, begitu ya. Yang tadinya kayak Putra tadinya wudunya masih banyak salah seperti niatnya apa? Dikira sebelum wudu, nah sekarang tahu niat itu bersamaan dengan muka, basuh muka, biar tahu. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban dan keteladanan. Seperti sebelumnya kamu disuruh melihat apa? Video. Ya sebelum praktek kalian kan banyak disuruh melihat video. Itu setelah melihat video kalian tahu bagaimana tata cara toharoh yang baik dan benar. Nah, harapannya setelah ini kalian mampu mempraktekkan wudu, tayamum dan mandi besar dalam kesehari, karena proses ini berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tentunya sesuai dengan tema kita, wudu, tayamum, mandi besar, atau boleh tema-tema sebelumnya atau pertemuan sebelumnya boleh. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanyain, ada yang nanya. Yuk coba. Bukunya dibuka. Kalau nggak ada yang tanya, ada yang tanya. Coba Mutia. Rukun tayamum ada berapa? Apa saja? Sebutkan. Ayo, rukun tayamum Mutia ada berapa? Coba Bekti, ya, rukun tayamum ada berapa Bekti? Ada 4, sebutkan. Sudah, selanjutnya Mbak Dea. Rukun wudu ada berapa Dea? Rukun wudu ada berapa? Gak usah malu menjawab ya. Kalau tahu langsung jawab yang lantang, karena kalian menjawab lantang dan cepat itu nilainya beda dengan jawabnya agak malas-malasan atau bagaimana gitu ya. Yuk. Rukun wudu ada berapa Dea? Nah, sebutkan. Oke. Ya sekarang Kevin. Sebutkan contoh dari sunah-sunah gerakan wudu. Oke, terus. Selanjutnya siapa itu namanya? Satria. Satria nak. Sebutkan 2 hal yang menyebabkan orang harus mandi wajib. Banyak kan di situ, atau yang kemarin kita sudah jelaskan ya, ada berapa gitu ya. Ustazah mintanya 2 saja.
ngecek profil, praktek wudhu, tayamum, dan mandi besar. Kalian tadi sudah melakukannya ya. Harapannya itu sebagai wujud kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nanti harapannya kalian bisa mempraktekkan, tidak hanya sesuai tidak hanya teori saja, harus dipraktekkan karena bersuci itu modal utama kalian, terutama untuk ibadah, terutama untuk atau sebelum sholat mau baca Quran ya kan. Kemudian diharapkan kedepannya kalian jangan takut untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat ya. Biasanya kan banyak yang tanya kok nggak ada yang tanya. Nah, kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya itu keadaban. Ada adabnya. Kamu kalau wudhu, tayamum, mandi besar itu kan ada rukunnya tuh. Nah, ketika kamu melaksanakan rukun-rukun dengan tertib, maka itu beradab. Kamu berkeadaban. Selain ya, kemudian teladan yang baik. Nanti kalau sudah bisa, ajarkan ke adik-adikmu, ke orang-orang sekitarmu. Minimal bermanfaat bagi dirimu sendiri ya. Kalau bisa, ditularkan ke orang sekitarmu bagaimana cara toharat yang baik dan benar. Baik itu tayamum maupun mandi wajib. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dipanggil. Ada nggak di situ yang membatalkan wudhu? Cari, coba. Cari di situ. Nih ada teman-teman bertanya, pas wudhu dipanggil. Enggak. Kamu jawab dalam atau apa? Batal nggak itu? Ada nggak di sini? Enggak. Di sini ada nggak? Hal-hal yang membatalkan wudhu? Ada? Mana? Mana? Coba dibaca yang bilang ada. Bukan, maksudnya yang itu tadi. Sebenarnya kalau pas
sudah kalian praktekkan hari